Oke. Selamat pagi, Ibu. Bolehkah saya Selamat mewawancara pagi. untuk Boleh, silahkan. LK 1.2 dalam proses pembelajaran di kampus Universitas Tadulako? Iya, boleh Pak, silahkan. Terima kasih, Ibu. Pertanyaan yang saya ajukan itu terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas, Ibu. Sebelumnya Ibu mengajar Iya, di Pak. kelas berapa? Saya mengajar sebelumnya di kelas 3. Kemudian tahun ajaran baru ini saya pindah ke kelas 4. Oh, mungkin permasalahan kita mungkin hampir sama. Jadi saya ingin bertanya, yang pertama itu, ya, saya share screen boleh, Bu? Untuk pertanyaannya, saya share screen. Kelihatan, Ibu? Belum, Pak, belum. Iya, udah. Ini tentang masalah yang telah diidentifikasi dan hasil eksplorasi penyebab masalahnya. Yang ingin saya pertanyakan yaitu yang pertama itu kurangnya motivasi siswa mengikuti pembelajaran di kelas. Yang pertama itu bagaimana sih keadaan kelas Ibu? Apakah motivasi siswa di kelas Ibu itu sudah tinggi atau bagaimana, Ibu? Sekarang atau saat sekarang ini atau sesudah, kan kita baru pembelajaran tatap muka ya? Boleh sekarang atau yang kemarin boleh, nggak masalah, Ibu. Kalau kemarin sih baru kita tatap muka, kebetulan kita kan baru ini ya, baru PTM ya. Ya. Agak lumayan sangat rendah, tapi kemudian setelah sepertinya udah hampir 1 tahun ya kita PTM ya. Iya, seperti itu ya, setengah terbatas. tahun lah gitu kan. Iya, PTM terbatasnya pelan-pelan semangat siswa sudah mulai kelihatan meningkat gitu daripada yang di awal kita melakukan PTM terbatas. Seperti itu, Pak Edi. Kalau menurut Ibu, apa saja sih faktor yang menyebabkan motivasi siswa di kelas itu mengikuti pembelajaran itu rendah? Banyak faktornya ya Pak Edi ya. Yang pertama, terlalu lama kita kemarin keadaan darurat COVID itu kan belajar di rumah ya secara daring. Kebetulan juga siswa, namanya juga kita siswa SD, sekolahnya juga di sekolah yang bukan di kota ya. Fasilitas dari siswa itu juga kurang. Jadi otomatis selama 2 tahun kita darurat COVID itu, pembelajaran ya otomatis pasti mempengaruhi siswa. Kemudian setelah daring itu PTM terbatas, terbawa mereka suasana yang santai dengan tidak ada tekanan dari guru, bimbingan dari guru yang cukup intensif ya. Jadi sangat mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar. Seperti itu Pak Edi. Sekarang masalah yang saya mau tanyakan itu masalah tentang saya, Ibu. Di sekolah saya kan motivasi siswa itu sangat rendah. Iya, Pak. Mungkin Ibu tahu apa saja sih faktor penyebab masalah kelas itu bisa rendah? Banyak sih kalau soal faktor ya, tapi seharusnya sih memang kita lakukan ini dulu, observasi dulu ya Pak Edi ya. Kalau kita mau memastikan, kita kan nggak bisa juga tebak-tebak, oh ini karena ini. Banyak sebenarnya masalah. Yang pertama itu kendalanya ya pasti karena kelamaan daring, udah keenakan ya kan. Kemudian mungkin dalam penyampaian materi pembelajaran juga kita harus ini kalau kita bilang sih sadar diri atau apa gitu kan, apakah kita sudah menyajikannya secara tepat atau secara menyenangkan bagi siswa, karena kan sekarang juga siswa sudah ini kan tidak seperti zaman dulu lagi. Apakah pembelajaran itu masih tetap berpusat kepada guru? Nah, seperti itu. Kemudian mungkin lingkungan, faktor lingkungan juga mempengaruhi, faktor juga guru dalam menyampaikan materi juga mempengaruhi. Kemudian terkadang seperti ini, konsep dari siswa itu yang
sudah terpatri di benaknya itu misalnya pelajaran matematika, matematika itu membosankan, bahasa Indonesia itu membosankan, dan rata-rata siswa itu yang suka itu pelajaran yang ada ini keaktifan di situ, misalnya penjas, seni, seperti itu menurut saya. Gitu Bu ya. Dan Apakah tentu saja nggak ada seperti itu. faktor dari dukungan orang tua itu? Apakah memang ada itu untuk Iya, bisa memotivasi? ada. Kalau ada, ya orang tua juga faktor yang sangat menentukan sih Iya, untuk motivasi siswa. Apalagi kita di kampung ya kan, di kampung ini iya, kadang-kadang orang tua hujan sedikit, udah nggak usah sekolah, seperti iya itu. betul. Jadi memang dukungan orang tua itu tadi lingkungan kan, dukungan Iya. orang tua, teman itu sangat mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar. Seperti itu Pak Edi. Dalam permasalahan tersebut, apa sih solusi yang harus kita lakukan Ibu untuk menghadapi keadaan tersebut? Kalau solusi untuk masalah lingkungan dengan orang tua, kalau menurut saya kita harus jalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Kita komunikasikan tentang perkembangan siswa, perkembangan anak itu kepada orang tua. Kita inilah komunikasi yang baik bagaimana supaya siswa itu memiliki semangat untuk melakukan pembelajaran itu di lingkungan. Kalau untuk faktor kita di kelas untuk penyampaian materi, alangkah lebih baiknya kalau kita sekarang dalam mengajarkan sebuah materi pembelajaran, kita lebih menekankan pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Artinya guru sebagai fasilitator, tidak hanya kita berpusat kepada guru. Yang guru hanya ceramah, menerangkan pembelajaran, hanya melihat buku paket. Kita libatkan siswa itu untuk belajar di kelas secara aktif. Seperti itu Pak Edi. Baik, Bu. Mungkin itu solusi untuk permasalahan yang pertama. Sekarang kita masuk ke permasalahan kedua, Ibu. Rendahnya minat belajar matematika. Nah, tadi sudah Ibu singgung tentang pelajaran matematika. Apa saja sih faktor penyebab siswa itu rendah minat belajar matematikanya, terutama dalam materi pecahan gitu? Iya, pecahan ini kan sudah ada di kelas 3 ya. Kemarin saya juga sudah ada Iya. di kelas 3. Nah, yang pertama itu memang sudah terpatri di benak semua orang kalau saya rasa ya, bukan cuma anak-anak. Kalau matematika itu sulit. Nah, jadi menurut saya minat belajar mereka terhadap matematika itu rendah ya. Pertama, konsepnya mereka juga belum memahami konsep pembelajaran matematika itu yang seperti apa. Kemudian apa namanya tadi? Udah merasa sulit dulu, merasa menyerah, matematika sulit, pening, seperti itu. Kemudian pembelajaran juga mungkin masih tetap berpusat kepada guru yang hanya berpedoman kepada buku paket. Kemudian mungkin juga Ibu? itu Pak. Dengar suara saya, Ibu? Halo, Ibu? Ya, halo. Terganggu jaringan. Nah, boleh Bu dilanjutkan? Ya, tadi kan faktor penyebab rendahnya minat belajar matematika pada materi pecahan yang pertama tentunya adanya ini stigma ya bahwasanya matematika itu sulit. Matematika itu rumit seperti itu. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru yang hanya mengandalkan buku paket. Kemudian siswa juga belum diperkenalkan guru juga belum menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan dan menarik untuk siswa. Kemudian juga siswa juga belum memahami konsep pecahan dengan yang sebenar-benarnya konsepnya bukan karena kita dalam matematika itu kan harus mengenalkan konsepnya dulu seperti apa gitu. Seperti itu Pak Edi. Setelah kita tahu apa saja faktornya, mungkin bagaimana sih solusi yang harus kita lakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut? Nah, solusinya ya kita berusaha membuat pembelajaran itu berpusat kepada siswa, kita aktifkan siswa.
dengan membuat misalnya atau dengan menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Karena kan kita kalau berpusat pada guru kan kita cuma menjelaskan konsepnya, materinya, kita tulis papan tulis, kita lihat buku. Tapi kalau kita buat siswa itu untuk aktif, kita gunakan media pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, mungkin ya ini siswa juga tertarik untuk belajar matematika, terutama tentang pecahan ini. Sekarang Bu, kita masuk ke pertanyaan masalah yang ketiga, yaitu rendahnya kepedulian siswa terhadap kebersihan ruang kelas. Nah, di sini saya sendiri mengalaminya, siswa itu sulit untuk membersihkan kelasnya sendiri. Bagaimana sih keadaan di ruang kelas Ibu? Apakah keadaannya bersih atau bagaimana? Awalnya memang waktu masuk pertama sih memang agak sulit kan untuk mendisiplinkan siswa masalah kebersihan, tapi kita juga harus melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa membuat siswa itu merasa nyaman dengan kita, terutama kita harus menguasai siswa, menguasai kelas. Jadi sekarang mudah-mudahan gitu masuk, kelas saya sudah bersih, karena saya sudah bagi ininya kan, tugas-tugas piketnya sudah bagi, saya beri tanggung jawab kepada siswa itu. Jadi ketika kita kasih tanggung jawab, tentunya mereka kan pasti ini melakukannya gitu. Sekarang tergantung kepada gurunya untuk melakukan pendekatan kepada siswa. Nah, bagaimana sih, apa saja penyebab mereka itu rendah melakukan kebersihan Ibu di ruang kelas? Apa penyebabnya? Apakah gara-gara teman atau bagaimana? Apakah gara-gara guru? Boleh jelaskan Ibu? Banyak sih faktornya kalau menurut saya, ya bisa juga karena teman, misalnya temannya itu misalnya dikasih tugas nih piket 5 atau 4 orang. Ternyata temannya malas datang, salah satu temannya ya kan. Jadi mungkin yang lainnya juga kok aku aja ini yang piket, jadi juga ikut malas. Jadi itulah tugas guru untuk mendisiplinkan siswa untuk agar mereka lebih peduli dengan kebersihan kelasnya. Itulah kita bagi tugasnya, misalnya yang menyapu si A, tugas membersihkan papan tulis si B, menyiram bunga si C. Jadi sudah langsung kita bagi jadwalnya. Jadi jangan cuman kita buat daftar piket hari Senin si A, B, C, D, jangan seperti itu. Kalau saya seperti itu solusinya. Jadi sudah saya bagi-bagi untuk membersihkan kelas 3 orang. Untuk misalnya membersihkan teras 1 orang, cukup 1 orang. Kemudian untuk menyiram bunga misalnya 2 orang, seperti itu Pak. Jadi sudah ada tanggung jawabnya masing-masing untuk pekerjaannya itu. Berarti kita bagi tanggung jawab mereka per siswa. Iya, langsung bagi tanggung jawabnya per siswa. Jangan cuman hari Senin A, B, C, D ya. Dan guru juga harus mencontohkan. Jadi jangan pula gurunya datang, siswanya disuruh piket, datang cepat jam 7, guru datangnya jam 8. Jadi tidak seperti itu. Jadi mungkin di awal-awal masuk masuk tahun ajaran baru ini, kita cepat datang. Jam 7 kita sudah stay di sekolah, kita lihat mereka membersihkan ruangan, bahkan kita juga boleh, kita juga harus ya, kalau saya bantu juga mereka membersihkannya. Jadi teladan dari kita sehingga mereka juga merasa segan dan mereka juga merasa guruku saja juga mau gitu kan membersihkan, kenapa aku malas, seperti itu Pak. Berarti kita harus terjun ke lapangan langsung ya, mendampingi anak-anak tersebut. Jadi untuk kedepannya mereka udah ada tanggung jawab sendiri dan sudah terbiasa seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sewaktu-waktu terlambat juga mereka tetap bertanggung jawab untuk tugasnya. Berarti pertanyaan yang ketiga, solusi yang Ibu lakukan mungkin udah bisa dijawab ya. Berarti kita harus membagi tugas langsung ke siswa tersebut ya Bu. Tidak boleh hanya menyuruh saja, gitu kan Bu ya? Iya betul Pak. Guru adalah sebagai teladan. Iya. Guru, ya betul. Mungkin pertanyaan saya mungkin hanya itu Ibu. Saya stop screen. Nah, mohon maaf Ibu mengajar di SD mana ini? Lupa tadi pertama. Saya mengajar di SD Negeri nomor 10-2094 Payapinang, Kecamatan Tebing Sabandar, Kabupaten Serdang Bedagai. Berarti Ibu sekarang mengajar di kelas 4 ya Bu ya? Iya, saya sekarang di kelas 4.
mungkin permasalahan yang saya hadapi mungkin sama yang Ibu hadapi begitu. Jadi kita sudah mendapatkan solusinya atas wawancara ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga kita sehat selalu, dilindungi dari mara bahaya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih juga. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga Ibu.